Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar pondasi batu kali pada bangunan satu lantai. Sebelum kita menggambar rencana pondasi, maka kita perhatikan dulu bentuk dari pondasi yang akan kita buat rencana pondasinya. Nah, ini adalah contoh potongan gambar rencana pondasi, gambar pondasinya. Nah, kalau gambar rencana pondasi itu kita akan menggambar pondasi yang dilihatnya dari atas, ya. Jadi kalau dari atas nanti kita akan ada beberapa garis yang menjadi acuan dalam penggambaran rencana pondasi. Pertama, di sini ada garis untuk dinding. Ya, kalau di sini 15 cm. Kalau kita di Aceh, kita dinding kita tebalnya 13, nanti kita buat garis ini 13 cm, ya. Nah, ini garis dinding ini akan sejajar dengan slope, gitu ya. Nah, garis yang berikutnya yang akan kita gambar adalah garis bagian atas pondasi. Ini biasanya kita ambil 30 cm. Kemudian garis yang muncul berikutnya adalah garis bagian bawah pondasi. Itu ukurannya sekitar 80 cm. Dan garis berikutnya adalah garis untuk batu kosong atau unstamping, ya, yang di offset sekitar 10 cm dari alas pondasi batu gunung. Jadi kalau pondasinya ukuran 80, maka unstampingnya menjadi 1 meter, ya, atau 100 cm. Adapun langkah-langkah penggambaran dari rencana pondasi adalah sebagai berikut. Nah, pertama, gambarkan dulu batas lahan. Kemudian kita gambarkan juga as-as dari ruangan-ruangan dari denah. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Ini kita buat satu garis saja. Ini batas lahannya seperti ini. Kemudian ruang-ruangan yang akan kita buat juga garis asnya. Garis as ini adalah garis sumbu dari bangunan, ya. Setelah garis ini selesai kita buat, maka kita lanjutkan dengan membuat garis untuk dinding batu batanya. Nah, seperti ini. Kita gambar dindingnya itu lebarnya 13, karena di Aceh kita, ya, batu bata yang kita gunakan adalah ukurannya 10 ditambah plesteran kiri dan kanan masing-masing 1,5, jadi 13 cm, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat garis selebar 13 cm. Kalau dari asnya jadi 6,5, ya. Jadi dari as itu kita garis lagi kiri dan kanan sebesar 6,5 cm untuk semua garis as. Bila semua garis ini telah selesai, kita lanjutkan dengan membuat garis untuk bagian atas dari pondasi. Nah, bagian atas pondasi itu ukurannya adalah 30 cm. Nah, kalau 30 cm maka kita garis untuk kiri dan kanan dari as itu sebesar 15 cm. Bisa juga 25, ya, tergantung kita rencanakan di potongan pondasinya nantinya. Kalau pakai 25 maka kiri dan kanannya menjadi 12,5. Nah, jadi di sini kita sudah ada garis 5 buah, ya, termasuk as, gitu ya. Ada 5 buah garis termasuk dengan asnya. Nah, setelah selesai kita menggambarkan garis bagian atas pondasi, kita lanjutkan dengan menggambar garis untuk bagian bawah pondasi yang ukurannya 80 cm. Nah, kalau 80 cm maka dari as kita gambarnya adalah sebesar 40, ya. Tapi untuk di pinggir bangunan kita tidak menggambarkan pondasinya tidak 80, tapi dia hanya setengah
pondasi. Jadi ukurannya sekitar kalau dari as tetap 40 ke bagian dalam ya, 40 ke bagian dalam. Keluarnya tidak perlu kita garis lagi ya, karena itu batas lahan kita. Nah, jadi nanti akan bentuk seperti ini ya. Nah, perlu diperhatikan juga garis-garis pertemuan antar dinding itu harus dibuat saling berpotongan. Nanti kita akan jadikan itu bagian dari kolom praktis atau tiang bangunan. Ya, kemudian setelah selesai kita menggambar garis untuk bagian bawah pondasi, kita lanjutkan dengan untuk unstamping atau batu kosong. Ya, itu kita offset lagi. Kalau dari asnya tadi kan 1 meter, jadi dibagi 2 50. Jadi kita garis 50 cm dari as ya, kiri dan kanan untuk bagian tengah, dan untuk di pinggir-pinggir batas lahan kita hanya menambahkan garis 50 cm pada bagian sebelah dalam ya, sebelah dalam dari lahan kita. Ya, perhatikan di sini ya, ini sebelah luarnya tidak digaris. Nah, beginilah jadinya bentuk. Oh ya, jangan lupa juga di sini di setiap sudut, karena dia pondasi ini bentuknya trapesium atau miring, maka harus diberi garis miring ya, seperti ini ya. Nah, ini menandakan bahwa dia bentuknya adalah trapesium. Tapi kalau kita menggunakan pondasinya adalah plat beton menerus, maka ini tidak perlu digaris karena dia bawahnya bentuknya adalah plat datar. Langkah berikutnya, langkah ke-6 di sini kita gambar garis lantai kerja berjarak 45 cm dari as. Oh, ditambah lagi untuk sebenarnya lantai kerja ini udah sama dengan unstamping ya. Ya, kita teruskan saja. Tidak ada penambahan garis tadi. Nah, di sini untuk membedakan mana slope dan mana pondasi, maka kita beri warna hitam untuk bagian slope-nya. Ya, kita arsir. Tapi untuk kolomnya kita putihkan. Ini akan berbeda dengan gambar denah ya. Kalau gambar denah yang kita hitamkan adalah kolomnya, sedangkan untuk dinding tidak kita hitamkan tapi kita arsir dengan simbol batu bata. Ya, jadi ada perbedaan nanti antara denah dengan gambar rencana pondasi. Di sini slope terlihat hitam ya, seperti itu. Berikutnya untuk teras bisa ditambahkan rolak bata ya, tapi ada sebagian juga bisa dibuat ini pondasinya juga pondasi menerus batu gunung, sedangkan rolak batanya itu dipakai untuk tangga. Kalau di kita biasa seperti itu. Jadi tangga itu menggunakan rolak bata atau bata yang disusun ya. Ya, demikian saja bahasan kita hari ini, yaitu mengenai pembuatan rencana pondasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.